Dan tidak segan-segan KKB Papua ini membantai satu persatu temannya Nelson menggunakan sebuah parang. Hai guys, kembali lagi channel Bung Serawan. Jadi di konten kali ini aku mau cerita-cerita sedikit berbeda dari konten-konten sebelumnya, konten-konten reaction. Nah, di cerita kali ini aku mau ngebahas dari saudara kita yang berada di Papua. Buat kalian yang pernah tahu kisah ini, yaitu kisah Nelson Sarira, korban yang selamat dari pembantaian KKB Papua. Buat kalian yang nggak tahu KKB Papua, yaitu Gerakan Merdeka dari Papua. Ya kurang lebih seperti GAM lah gitu kan, Gerakan Aceh Merdeka gitu. Tujuan tersendiri dari organisasi ini untuk mendeklarasikan kemerdekaan tersendiri gitu, untuk memisahkan Papua dari Indonesia. Ya seperti halnya kayak Papua Nugini, Timur Leste. Ya seperti itulah. Cerita dimulai pria yang bernama Nelson Sarira, pegawai PT Timur Telematika. Ya PT Telematika ini yaitu PT yang dimana bergerak di bidang telekomunikasi, ya seperti jaringan lah gitu, di distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Penyerangan ini dilakukan pada Rabu tanggal 2 bulan 3 2022 pukul 4 subuh. Pada saat itu Nelson dan teman-temannya sudah terbangun berada di dalam sebuah tenda, dan posisi Nelson sendiri yaitu berada di ujung tenda tepat dekat pintu keluar. Dan secara tiba-tiba segerombolan orang datang dengan membawa senjata tajam. Beruntung Nelson yang tidur di bagian ujung tenda sudah terlebih dahulu melarikan diri dari kejaran beberapa anggota KKB Papua, karena si Nelsonnya ini tidurnya di ujung bagian tenda, tepatnya di pintu keluar tenda gitu. Nelsonnya sendiri ini berhasil kabur menuju ke semak-semak yang dikejar oleh beberapa anggota KKB. Tetapi anggota KKB Papua ini kehilangan jejak, karena Nelsonnya sendiri ini berhasil bersembunyi di semak-semak gitu. Yang namanya pukul 4 subuh ya kan, masih gelap, matahari juga belum terbit. Posisinya sembunyi di semak-semak pula gitu. Ya pasti ya nggak bakal jumpa lah gitu kan, karena minimnya cahaya gitu guys. Lalu dari kejauhan, dari balik semak-semak, Nelson melihat anggota KKB Papua ini masuk ke dalam tenda tersebut, di mana kawan-kawan dan Nelson ini kan nggak berhasil melarikan diri. Dan tidak segan-segan KKB Papua ini membantai satu persatu temannya Nelson menggunakan sebuah parang. Kalian bayangkan pakai parang dibacok itu kan satu persatu gitu, itu kan udah nggak manusiawi kali gitu kan, dibantai satu persatu gitu. Dan pada saat itu beberapa anggota KKB Papua ini terus mencari di mana keberadaan si Nelson, sambil menggumang gitu, kayak mereka itu ketika kalian ngejar maling gitu kan, kehilangan jejak, perasaan tadi di sinilah, kayaknya dia tadi lari ke sini lah ya kan. Dan posisinya si Nelson ini sangat amat ketakutan guys. Tiba-tiba ada kayak suatu keajaiban gitu kan, keajaiban yang dimana Nelsonnya ini mendapat suatu bisikan kecil untuk kabur gitu, kabur menuju ke bukit gitu, supaya dapat posisi yang lebih aman gitu. Dan tanpa berpikir panjang, si Nelsonnya ini langsung bergegas untuk menuju ke bukit. Ya karena posisinya gelap, memungkinkan si Nelsonnya ini mudah kabur gitu kan, karena di sana kan minim cahaya gitu kan, posisi juga di hutan gitu. Jadi secara pelan-pelan dia tetap berwaspada untuk berlari menuju ke bukit tersebut gitu. Kemudian guys, pukul 7 pagi tepatnya itu kan matahari sudah terbit gitu kan. Nelson merasakan kayaknya si anggota organisasi KKB Papua ini udah nggak ada lagi di tempat. Terus si Nelsonnya ini bergegas lah dia tuh ke bawah untuk mengecek teman-temannya gitu, apakah masih ada yang selamat atau enggak. Tapi nyatanya teman-temannya ini satu persatu nggak ada yang selamat, dengan posisi dengan luka yang begitu banyak ya kan. Terus lehernya udah kegorok, yang namanya dibantai pakai parang ya kan, udah kegorok. Terus mungkin di badan-badannya tuh banyak luka-luka lah gitu. Lalu si Nelsonnya ini mencari beberapa barang-barang yang digunakan untuk supaya dia ini bisa melarikan diri gitu, bisa mencari bantuan. Dia mencari kayak telepon ya kan, tapi naasnya barang-barang yang dia cari kayak telepon atau semacam perangkat-perangkat seluler itu udah bersih
diambil oleh anggota tersebut. Yang tersisa itu cuma pakaian doang gitu. Nggak lama kemudian dia berlari menuju ke sebuah tower. Nggak ada lagi gitu alat-alat komunikasi untuk dia meminta pertolongan, kayak HP, kayak laptop itu udah nggak ada lagi, udah diambil semua gitu sama organisasi ini gitu. Jadi dia tuh pilih melarikan diri ke sebuah tower, namanya pekerjaannya di bidang teknologi gitu kan. Jadi kayak ada tower pemancar gitu. Dan kebetulan di situ tuh ada sebuah CCTV guys. CCTV gitu kan. CCTV yang menghubungkan ke pusat gitu. Nah, di kesempatan ini si Nelsonnya ini meminta pertolongan melalui CCTV dan keajaiban pun terjadi gitu kan. Gak lama beberapa kemudian sebuah helikopter datang untuk menjemput Nelson. Nah, dari kesimpulan ini pemerintah menetapkan KKB Papua itu sebagai teroris. Oke guys, gini aja konten aku. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan share video ini. Buat kalian ada yang cerita menarik, silahkan share di bawah. And see you next time. Bye.